Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di rubrik Bapeda Corner. Seperti biasa, di setiap episode kita menghadirkan narasumber. Tapi di episode kali ini, kalau sebelum-sebelumnya kita menghadirkan mungkin dari lingkup pemerintah Kota Makassar, ini juga sebenarnya tidak lepas ya dari pemerintahan Kota Makassar. Tapi kalau kemarin-kemarin kita hadirkan kepala dinas, kemudian juga ada kepala badan yang berada di lingkup pemerintah Kota Makassar, kali ini menarik nih, karena narasumber kita seorang direktur umum perusahaan daerah milik pemerintah Kota Makassar, Perumda di sebuah pemerintahan Kota Makassar, yang kemudian nanti kita akan ajak ngobrol dan kita sampaikan juga karena kita sudah searching beberapa, sudah melihat seperti apa media sosialnya. Nanti kita akan tanya langsung kalau ada keluhan-keluhan warga kepada narasumber kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa Bapak Direktur Umum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar atau PDAM Kota Makassar, Bapak Benny Iskandar. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan nih Pak, karena sebelum-sebelumnya mungkin kepala dinas yang hadir sebagai narasumber, kemudian Pak Benny di sini hadir sebagai yang pertama dari jajaran Perumda di pemerintah Kota Makassar. Mungkin sebagai awal perbincangan kita bisa disampaikan dulu sedikit Pak, seperti apa sebenarnya kedudukan Perumda di sebuah lingkup pemerintahan Kota Makassar, kemudian khususnya di PDAM sendiri. Oke, baik. Saya klarifikasi dulu. Jadi saya bukan direktur umum. Baik. Saya direktur utama Perumda Kota Makassar. Kedudukannya Perumda Kota Makassar dalam lingkup pemerintah Kota Makassar itu adalah BUMD di bawah pemerintah Kota Makassar. Jadi sebagai owner, pemilik ex officio adalah wali kota. Baik. Dalam jabatannya sebagai wali kota, sebagai pemilik perusahaan. Baik, jadi ownernya adalah wali kota yang pada saat itu menjabat, kemudian perusahaannya akan di-manage oleh seorang direktur utama, seperti itu ya Pak. Kemudian kalau untuk direksinya sendiri, jajaran direktur atau jajaran yang kemudian membantu Pak Benny dalam hal memanage PDAM sendiri seperti apa Pak? Ya, jadi dulu kan awalnya PDAM ini bentuknya perusahaan daerah. 2019 berubah menjadi perusahaan umum daerah. Baik. Parameter porsi direksi yang ada itu kaitannya dengan jumlah pelanggan. Hari ini Perumda Kota Makassar jumlah pelanggannya itu 200.000. Wow. Sehingga kita sudah sesuai aturan sudah bisa memiliki 5 orang direksi. 5 orang direksi itu saya sendiri direktur utama. Baik. Kemudian dibantu oleh 4 direktur bagian, yaitu direktur teknik, direktur keuangan, direktur umum, dan direktur air limbah. Baik. Kemudian di posisi Dewan Pengawas Perusahaan pun sudah memiliki 5 Dewan Pengawas yang diketuai oleh Bapak Ansar yang hari ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Makassar. Baik, jadi ada direksinya, kemudian juga ada dewan pengawasnya yang kemudian mungkin menjadi perpanjangan tangan dari wali kota untuk mengawasi direksi itu sendiri. Baik, sejauh ini Pak untuk PDAM di Kota Makassar sendiri, kurang lebih Pak Benny menjabat sebagai direktur utama 1 tahun kurang lebih ya dari semenjak pelantikan kemarin. Progres atau kinerja PDAM mungkin khususnya di 2023 ini sendiri seperti apa Pak? Oke, saya kan awalnya tuh ditunjuk jadi pejabat. Baik. Tanggal 7 Desember 2021, berdasarkan SK Pak Wali Kota, saya ditunjuk menjadi pejabat bersama 2 orang yang membantu saya, yaitu Bapak Arifuddin Hamarung dan Pak Asdar Ali. Progres sejak Desember sampai dengan bulan Juni, ya alhamdulillah, saya mewarisi kas pada saat itu 30 miliar. Kemudian jumlah coverage pun masih di 64 lah kalau nggak salah. NRW pun diwarisi 54%.
Nah, sejak Januari sampai dengan Juni, ya alhamdulillah arus kas kita bertambah. Yang tadinya 30 sudah masuk ke angka 47 miliar. Baik. Kemudian NRW, non revenue water itu turun dari 54 ke 50%. Baik. Nah, dengan beberapa program-program yang krusial yang kami lakukan dalam 6 bulan dari Januari sampai Juni itu rupanya banyak hal yang menjadi, menurut saya ya, yang belum pernah terjadi sebelumnya di Perumda M Kota Makassar. Dalam kurun waktu 6 bulan itu banyak hal-hal yang menjadi sejarah. Baik. Khususnya dari efisiensi pendapatan kantor-kantor wilayah yang sebelumnya cuma 92%, dalam kurun waktu 6 bulan itu sudah naik ke 95 dan 96%. Korelasinya efisiensi pendapatan wilayah itu adalah pendapatan. Nah, kemudian di bulan Juli, tanggal 19 Juli 2022, setelah dilakukan lelang jabatan untuk seluruh BUMD di Kota Makassar, ya alhamdulillah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, saya masih diberi amanah untuk tetap menjadi direktur utama. Baik. Dibantu oleh 4 orang direktur bagian. Dan raihan yang kita capai selama Juli sampai dengan Desember 2022, ini yang bicara auditor ya, bukan saya yang bicara, bahwa dalam pertama kalinya dalam sejarah berdirinya Perumda M Kota Makassar, 98 tahun, inilah untuk pertama kalinya Perumda M Kota Makassar bisa meraih laba positif sekaligus melunasi akumulasi hutangnya. Wow. Akumulasi hutang yang kami lunasi di 2022 itu jumlahnya 5,9 miliar. Baik. Kemudian laba yang kita raih di 2022 itu ada 27 miliar 800. Tapi setelah dilakukan audit oleh auditor, ternyata laba bersih yang setelah dipotong akumulasi hutang itu adalah 21 miliar. Sehingga dari 21 miliar itu menjadi kewajiban kami untuk berkontribusi dividen ke pemerintah Kota Makassar. Baik, itu garis gambaran secara umum. Kemudian ada laba yang bisa dihasilkan melalui mungkin hal-hal atau ide-ide baru yang kemudian dilakukan Pak Benny selaku direktur utama. Tapi mungkin masyarakat mau tahu atau penonton kita juga mau tahu apa sebenarnya prioritas atau mungkin yang berbeda yang dimaksudkan tadi Pak Benny yang kemudian tidak dilakukan oleh direksi-direksi sebelumnya itu seperti apa? Rinciannya Pak atau contohnya aja bagaimana? Contoh paling awal sebenarnya keikhlasan. Keikhlasan. Ya modalnya ikhlas, nawaitunya ikhlas. Baik. Kalau kita ikhlas bekerja, tentu kita tidak pernah berpikir yang muluk-muluk ya. Iya. Kemudian membangun kultur, merubah kultur yang ada sebelumnya dengan menampilkan sisi kepemimpinan yang humanis. Baik. Rupanya itu alhamdulillah berhasil. Suasana kerja di Perumda M Kota Makassar, seluruh karyawan, staf, pejabat sudah memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan. Baik. Saya kira itu barangkali yang spirit yang saya bangun, yang kemudian kita bisa mencapai target-target yang dibebankan pada direksi. Baik, kemudian untuk program realnya Pak, yang kemudian dilakukan oleh jajaran yang ada di PDAM Kota Makassar sendiri kepada masyarakat, otomatis kan kalau kita lihat adanya keuntungan, kemudian bisa melunasi utang tersebut, tentu tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Bagaimana program PDAM kemudian menumbuhkan kesadaran masyarakat itu sendiri, seperti apa Pak? Program PDAM yang paling awal yang saya inisiasi adalah bagaimana mendekatkan Perumda M Kota Makassar ke masyarakat. Baik. Caranya gimana? Ya kita harus mengedepankan sisi pelayanan. Baik. Jadi selalu memposisikan diri bahwa Perumda M Kota Makassar adalah pelayan masyarakat. Karena itulah beberapa program tentang bagaimana menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masyarakat supaya kita lebih dekat ke masyarakat itu kita lakukan.
baik melalui WA langsung ke saya sendiri atau melalui call center pengaduan perusahaan. Dan alhamdulillah di Desember itu ada survei pelanggan yang kita lakukan, yang sebelumnya kepuasan pelanggan yang di tahun-tahun sebelumnya cuma di angka 69%, di era saya dia naik ke 89%. Lumayan juga Pak ya. Ya, saya kira parameter pelanggan kepuasan itulah yang menentukan bahwa program-program yang mendekatkan diri ke masyarakat itu menurut saya sudah berhasil. Baik, itu salah satunya Iya. Pak ya. Baik, ngomong-ngomong soal pelayanan PDAM Kota Makassar, kita informasikan juga nih Iya. Pak bahwa PDAM Kota Makassar ini kemudian punya akun media sosial. Iya. Ini kita tadi Iya. saya udah cek-cek nih Iya, Pak. iya. Nih melihat bagaimana respon mungkin Iya. masyarakat melalui media sosialnya. Ini salah satu account media Ya. sosial, ini di akun Instagramnya ada perusahaan daerah Kota Makassar. Di sini juga kita melihat bagaimana sebenarnya respon masyarakat kepada PDAM Kota Makassar, mungkin menyampaikan keluhannya, Ya. mungkin menyampaikan pengaduannya, kemudian atau mungkin rasa puasnya mereka. Tapi boleh nggak Pak, saya baca salah satu Ya. komentarnya nih. Ada nih, masih ada Pak, ternyata yang berkomentar bahwa Ya. mereka masih mengeluhkan Pak, Ya. kenapa airnya kok mati misalnya. Atau ada nih yang menarik Pak, ada katanya emak-emak yang Ya. kemudian berkomentar bahwa kalau misalnya ada hal atau trouble yang Ya. terjadi pada Kota Makassar, mungkin disampaikan jadwal penurunan tekanan airnya. Ya. Nah, kami para emak-emak siap siaga. Ya. Saya mewakili emak yang tinggal di rumah, Ya. yang menjalani tugas negara. Besok masih akan seperti ini kah? Biar saya infokan ke tetangga Pak, Ya. katanya gitu. Itu terkait pengaduan. Mungkin mereka memberikan saran kepada PDAM Kota Makassar bahwa kalau ada terjadi trouble, kemudian ada perbaikan, itu bisa disampaikan. Gimana menurut Pak? Kan menurut saya begini, sebenarnya informasi-informasi layanan kepada masyarakat terkait adanya perbaikan, terkait adanya kebocoran, itu selalu kita antisipasi 1 hari sebelum pekerjaan itu ditindaklanjuti. Baik. Kalau ada pengerjaan pipa bocor, sehari sebelumnya kita sudah umumkan. Masalahnya sekarang kan tidak semua netizen itu bisa lihat pengumuman itu. Betul. Tapi apapun itu, namanya kita pelayan. Mau dimarahin, Iya, iya. mau difitnah pun kita terima. Itu sebagai otokritik membangun perusahaan. Dan itu sudah terjadi sekarang, tidak ada satupun pengaduan, kayak seperti di IG, banyak yang ngadu yang begini-begini. Pas giliran kita tanyain, alamatnya di mana, Iya. nomor HP yang bisa dihubungi di mana, nggak dijawab. Wah, berarti apa Jadi nih kan maksudnya? kita juga nggak bisa mengatakan itu haters. Iya. Ya sih haters atau bukan haters ya kita terima saja. Baik, kalau komentar-komentar lain sebenarnya yang kalau saya lihat di sini terkait lebih kepada bagaimana PDAM merespon ya, karena Ya. mereka ada beberapa yang berkomentar bahwa kok kita WhatsApp ke nomor yang diberikan nggak dibalas, Benar. kemudian ada yang sampai meng-email katanya Iya, Pak. ya. Tapi kalau kita lihat ya mungkin tadi disampaikan Ya. Pak Benny bahwa kita kan pelayan ya, jadi tetap Iya, harus menerima benar, harus apapun yang menerima. disampaikan. Ada kan kejadian yang paling seperti gini. Ada karyawan minjem duit melalui fasilitas pinjaman online. Betul. Pas dia nggak bayar, yang pinjaman online-nya ini yang ngamuk-ngamuk di medsos, ngetek iya. nama saya lah dengan macam-macam alasan. Padahal itu cuma perkara tunggakan. Tapi ngomongnya di medsos lain. Nah, hal-hal begitu kan kita nggak bisa. Namanya juga media sosial kan. Iya. Kita Itu salah satu ya kita contoh. terima, tapi kita tidak lanjuti. Masalahnya apa? Akhirnya kita dapat, oh ternyata ada karyawan yang pinjam pakai nomor kontak pengaduan kita. Pas mungkin ditagih, tapi alhamdulillah persoalan itu selesai, karyawan itu bisa menyelesaikan hutangnya dan berhenti sendiri. Ya, itu contoh yang paling Ya. sangat sering terjadi kayaknya Pak ya. Ya, itu paling tidak saya memperlihatkan bahwa perusahaan itu care. Perusahaan itu peduli dengan hal-hal seperti itu. Dia udah ngetek-ngetek kita, dia udah macam-macam ngomong tentang perusahaan, kita malah cari orangnya untuk menyelesaikan hutangnya. Iya.
Baik. Itu perlu diingat juga nih penonton atau mungkin masyarakat Kota Makassar yang melihat ini. Tapi yang saya lihat nih Pak dari kemudian hasil pantauan saya di media sosial, di saat ini Perumda atau PDAM Kota Makassar sudah sangat fast respon Pak dalam hal menjawab. Kalau kita lihat ini yang terlihat yang bisa kita pantau ya dari media sosial bahwa di akun Instagramnya komentar-komentar masyarakat itu secara cepat langsung dijawab. Baik, mungkin masyarakat Kota Makassar kedepannya selain dari bisa layanan WhatsApp di media sosial bisa memantau seperti apa pengumumannya ya biar nanti kedepannya tidak mengeluh lagi kok kita tidak dikasih tahu bahwa ada perbaikan. Ngomong-ngomong soal perbaikan lagi nih Pak Dirut, masalah atau hal yang paling krusial, yang paling sering terjadi, yang kemudian terjadi sampai harus ada penanganan seperti perbaikan pipa. Apa sebenarnya hasil temuan atau hasil analisa dari PDAM Kota Makassar yang menyebabkan sampai itu terjadi Pak? Maksudnya kalau kita lihat di saat ini Kota Makassar ada beberapa jalan yang kemudian ditutup, kemudian ada beberapa jalan yang kemudian kita dibatasi, itu ternyata pas kita tanya, oh ini perbaikan pipa PDAM. Apakah memang secara keseluruhan langsung dilakukan perbaikan seperti itu atau gimana? Ya, jadi saya perlu jelaskan, kan kita tahu sendiri bahwa di 3 kecamatan di Kota Makassar itu ada pembangunan pipanisasi air limbah. Baik. Jadi tidak selalu kalau ada pekerjaan itu, kalau orang bilang pipa, tidak selalu itu PDAM. Iya, dan sepengetahuan saya, yang lebih banyak sekarang di jalan-jalan itu sebenarnya pengerjaan IPAL. Kalau terkait pipa PDAM kita sendiri, kalau pengaduan masyarakat sambungan rumahnya, itu tertangani. Tapi kalau yang di jalan-jalan besar seperti pipa-pipa yang besar itu kejadiannya tidak harus tiap hari. Dan banyak faktor yang menyebabkan pipa-pipa diameter besar itu bisa mengalami kebocoran. Mungkin saja tekanan atau usia pipa itu sendiri. Tapi selalu kami pastikan, karena memang sekarang saya mengaudit kinerja semua staf. Kalau pekerjaan ini kira-kira berapa lama itu harus pasti. Nah, karena normalisasi tekanan air setelah kami tutup itu, kalau ada pengerjaan, itu butuh 7 jam, baru normal lagi. Sehingga kita selalu konsisten untuk selalu mengumumkan masa waktu pengerjaan itu ke masyarakat. Oke, jadi tetap harus di-announce juga supaya masyarakat mengantisipasi. Baik, untuk tahun 2023 ini Pak, ini kan kemudian baru mau akan masuk di pertengahan tahun. Di sisa waktu untuk 2023 ini prioritas yang kemudian akan dilakukan PDAM seperti apa Pak ke depannya? Prioritas kita sekarang meningkatkan coverage dari 60, sekarang sih di 69%. Target yang diberikan Pak Wali Kota kepada saya itu harus 85%. Kemudian yang prioritas juga bagaimana kita membangun SPAM, sistem pengadaan air minum yang baru, untuk masyarakat yang belum teraliri air. Dan saya optimis mudah-mudahan di tahun 2023 ini prioritas-prioritas itu bisa kita wujudkan. Setidaknya bagaimana kepuasan masyarakat di 2022 dan 2023 itu sangat nyata dengan jumlah pendapatan perusahaan. Buktinya di bulan April ini kita mencetak sejarah lagi, pendapatan rekening air yang masuk itu belum pernah terjadi loh sebelumnya. Di bulan April itu kita capai 30 miliar. Artinya masyarakat banyak pakai air kan? Karena pendapatan kita yang dulu-dulu cuma di angka 20, sekarang kita tembus 30 miliar. Kalau 30 miliar ini bisa kita pertahankan sampai di akhir tahun, ya mudah-mudahan target RKP 30 miliar itu bisa kita lampaui. Tentu juga pasti kesadaran dari masyarakat juga sangat penting ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak kepada masyarakat bahwa dalam hal mencapai target yang kemudian ditargetkan kepada PDAM Kota Makassar tentu tidak lepas dari peran serta masyarakat itu sendiri. Silakan Pak. Kesadaran masyarakat yang selalu kami himbau adalah kalau bisa bayar ke Airta sebelum tanggal 20. Dan sosialisasi terkait itu kan sudah
PDM hari ini sangat dekat sama masyarakat. Iya. Dan kita mempunyai uniform, simbol-simbol, kemudian punya meme-meme yang memang selalu mendekatkan diri ke masyarakat. Menyinggung tapi sebenarnya itu ayolah. Baik, kemudian Pak, mengenai kinerja dari Direksi PDM Kota Makassar sendiri, tentu tadi kita sudah sempat menyinggung ada namanya Dewan Pengawas ya Pak ya. Bagaimana menjalin sinergitas kemudian dengan Dewan Pengawas? Seperti apa sebenarnya hubungannya gitu Dewan Pengawas? Karena kan biasanya ketika kita ditugaskan mengawasi, wah kita cari tahu nih seperti apa kinerjanya, gimana Pak? Ya, saya kira kedudukan Dewan Pengawas sesuai aturan PP 54 2017 dan hubungannya dengan hari ini dengan direksi ya sesuai aturan yang ada itu, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Nah kan kalau hubungan direksi sama dewasnya nggak baik, masa kita bisa meraih laba positif? Betul. Iya kan? Pak ya. Kalau ada hubungan yang kurang baik, komunikasi yang kurang baik, pasti kinerja direksi pun nggak bisa mencetak satu sejarah. Ini tentu berarti yang dihasilkan pada saat ini tidak lepas dari bagaimana Dewan Pengawas juga ya dalam mengawasi direksinya. Baik, satu Pak terakhir nih. Beberapa waktu lalu kemudian Kota Makassar sangat heboh dengan sebuah berita. Itu bukan soal Pak Beni sebenarnya, tapi mengatasnamakan atau ada nama PDAM Kota Makassar yang kemudian disebut dalam hal itu. Ini adalah sebuah kasus yang kemudian itu masih dugaan sementaranya adalah tindak pidana korupsi. Pak Beni sendiri melihat hal seperti ini gimana Pak? Kemudian karena Pak Beni dalam hal ini menjabat sebagai direktur utama, mungkin melihat kejadian ini ada sebuah strategi mungkin atau mungkin ada hal-hal khusus yang dilakukan agar supaya kemudian hari tidak terjadi hal seperti itu. Silahkan. Jadi kan tidak elok kalau saya ikut membahas kejadian kemarin. Baik. Tapi paling tidak itu menjadi evaluasi saya, dan kebetulan sama dengan prinsip yang saya yakini bahwa sebagai dirut memang selalu mengedepankan unsur kehati-hatian. Dan di era saya sejak saya menjabat sampai dengan menjadi definitif, asas kehati-hatian itu selalu saya kedepankan. Semua harus melalui kajian-kajian yang benar. Jadi saya nggak neko-neko lah. Karena ya saya mensyukuri apa yang saya dapat hari ini. Kalau kita mensyukuri apa yang ada hari ini, tentu kita tidak pernah berpikir muluk-mulukan yang lainnya. Jadi ya paling tidak menurut saya awal dari permasalahan kita itu kalau kita sudah mulai serakah. Wah, iya Pak. Ya. Baik, itu ya kemudian mungkin yang harus selalu jadi warning bahwa harus disyukuri yang kita punya sekarang, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang nanti kedepannya juga ternyata ke kita juga. Kalau cuma nafkahnya cuma dapat gubuk ya gubuk saja, nggak usah mikir-mikir mau dapat yang lebih dari itu kan. Baik. Tapi untuk karena kejadian kemarin Pak, ada nggak tekanan khusus kemudian Pak Beni kepada jajarannya ke bawah sampai ke bawah-bawah bahwa kita harus seperti ini supaya kemudian tidak terjadi hal yang kemarin terjadi Pak? Saya kira nggak ada, cuman kan kita perlu memberikan warning saja supaya lebih ditingkatkan itu asas kehati-hatian itu lebih. Saya nggak pernah warning staff atau pejabat-pejabat saya harus begini, harus begitu, karena sistem yang saya bangun itu sudah berjalan. Pejabat-pejabat saya sudah paham karakter kehati-hatian itu seperti apa. Jadi tinggal diingatkan terus saja, ya Pak ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Beni untuk bersedia hadir di Bapeda Corner hari ini. Sepertinya kesimpulannya tadi sudah disampaikan juga satu sama Pak Beni bahwa terkait dengan bagaimana kita mencapai target kemudian yang diberikan kepada PDAM, tentu tidak lepas dari keterlibatan masyarakat.
yaitu bayar tagihan Ya, sebelum tanggal 20. Ini kita bantu lagi nih. Jadi buat masyarakat itu satu-satunya mungkin yang bisa kita bantu kepada PDAM. Kemudian yang juga tentu tidak lepas dengan membantu pemerintah Kota Makassar sebenarnya. Karena kalau misalnya kita punya kesadaran dalam hal membayar, mendukung pembangunan pemerintah Kota Makassar, kita juga yang dapat impact-nya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Benny untuk bersedia hadir di Bapeda Corner. Nantikan episode-episode berikutnya tentu dengan narasumber yang nantinya akan kita lihat dan kita ajak ngobrol di episode berikutnya. Saya Elsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.